Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, uji kompetensi semester 1 anak-anak, soal A pilihan ganda nomor 15 sampai dengan 25, ada di halaman 248 sampai dengan 250. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 15 anak-anak. Andri bersepeda dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan sampai di kota Rogo Jambi dengan waktu tempuh 2 jam. Di kota Rogo Jambi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti berikut ini. Ini di kota Rogo Jambi untuk ke arah Kalibaru, ke kanan kalau pada gambar anak-anak sejauh 45 km. Dan dari Ketapang tadi anak-anak, ini sejauh 30 km anak-anak dari Rogo Jambi. Ini tadi arahnya ke kiri karena sudah perjalanan sejauh 30 km. Ini tadi waktu tempuhnya dari Ketapang ke Rogo Jambi 2 jam anak-anak. Jadi untuk waktu 2 jam ini bisa menempuh jarak 30 km. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju ke kota Kalibaru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Berapakah waktu yang dibutuhkan Andri untuk sampai ke kota Kalibaru? Baik, ini adalah konsep gradien anak-anak atau kemiringan. Kalau pada persamaan garis lurus kita cermati kecepatannya di sini sama, kecepatan rata-ratanya sama. Berarti kecepatan V1, ibu sebut V1, ini dari Ketapang ke Rogo Jambi, ini sama dengan V2 anak-anak. Sama dengan V2, kecepatan kedua. Kecepatan ini jarak dibagi waktu, berarti S1 dibagi dengan T1. Ini sama dengan S2, jarak kedua dibagi T kedua. S ke 1 tadi jarak dari Ketapang ke Rogo Jambi 30 km di sini. 30 km dibagi dengan T1-nya tadi 2 jam anak-anak di sini. Dibagi 2, ini sama dengan S kedua, ya ini jaraknya 45 km ke arah Kalibaru, 45 ke T yang kedua. T kedua itu waktu yang dibutuhkan dari Rogo Jambi ke Kalibaru. Ini kalau T-nya ibu pindah ke sini T2, ini sama dengan 45. Ini pindah ruas menjadi pengali, dikali 2 per 30 sama dengan 30 dengan 45 kita sederhanakan. 30 dibagi dengan 15 dapat 2, 45 dibagi 15 3, 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1, tinggal 3 kali 1 3 anak. Waktunya adalah 3 jam di sini. Dan jawaban yang tepat dan jawaban C. Ini adalah konsep untuk gradien anak-anak. Kalau ibu jelaskan, ibu beri tambahan penjelasan. Ini misalkan untuk sumbu mendatar ini waktunya T-nya, di sini S-nya. Ini untuk berarti kalau 2 jam ini 30 km berarti 1 jam ini anak-anak. Ini adalah untuk V, ini harusnya garis lurus anak-anak. Ini untuk V. Untuk T sama dengan 1. Di sini jarak yang ditempuh adalah 15 anak-anak. Selanjutnya untuk di sini 2, T-nya 2 jam. Ini dalam satuan jam. Di sini dalam satuan kilometer. Ini 30 kalau tambah 15 lagi anak-anak di sini. Kalau di sini tambah 1 jam, di sini tambah 15, 45. Kalau cara cepatnya tadi kita bisa membuat grafik ini langsung ketemu 3 jam. Soal nomor 16 anak-anak, persamaan garis yang melalui titik 5, minus 2 dan memiliki gradien minus 4 adalah, ini maksudnya persamaan garis lurus anak-anak. Berarti di sini kalau melalui satu titik kita gunakan rumus ini anak-anak. Y dikurang dengan Y1 sama dengan M X dikurang X1, karena ini diketahui gradiennya. Di sini M-nya minus 4, ini X1 Y1. Ibu gunakan cara yang lebih mudah. Ini Y sama dengan, ini kita kalikan kali depan MX
dikurang dengan MX1. Ini minus Y1 pindah ruas plus Y1. Sekarang kita masukkan M-nya tadi minus 4 dikali X minus 4X dikurang dengan M-nya minus 4 dikali X1 nya 5 anak-anak. Ini selanjutnya ditambah dengan Y1 nya minus 2. Ini berarti sama dengan minus 4X. Ini minus 4 kali 5 minus 20 dikali minus 1 berarti plus 20. Minus 2 sama dengan minus 4X plus 18. Kita ubah bentuknya seperti pada pilihan jawaban, berarti Y ditambah dengan 4X. Ini sama dengan 18. Y ditambah 4X sama dengan 18, pilihan jawaban D anak-anak yang tepat. Soal nomor 17 anak-anak, gradien garis yang melalui titik 2, minus 5 dan titik minus 3,6 adalah, baik kalau diketahui dua titik ini kita sebut X1, Y1, X2, Y2 misalkan anak-anak. Untuk menentukan gradiennya kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1. Perubahan nilai Y per perubahan nilai X sama dengan Y2 nya tadi 6 dikurang Y1 nya adalah minus 5. Selanjutnya per X2 nya adalah minus 3 dikurang dengan X1 nya adalah 2. Ini sama dengan 6 ditambah dengan 5 per minus 5 anak-anak. Ini minus 3 minus 5 sama dengan 11 per minus 5. Ini sama dengan minus 11 per 5. Minus 11 per 5 pilihan jawaban C yang tepat anak-anak. Soal nomor 18 anak-anak, persamaan suatu garis yang melalui titik minus 6, minus 4 dan titik 8, minus 5 adalah, baik ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2. Kalau suatu garis ini melalui dua titik, ini persamaan garis lurusnya kita gunakan rumus Y dikurang dengan Y1 per Y2 dikurang dengan Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 per X2 dikurang dengan X1. Y dikurang dengan Y1 nya adalah minus 4 per Y2 di sini minus 5 dikurang dengan minus 4 sama dengan X dikurang dengan X1 itu minus 6 per X2 nya adalah 8 dikurang dengan minus 6 anak-anak. Berarti Y ditambah dengan 4 ini per minus 5 ditambah dengan 4 sama dengan X ditambah dengan 6 per 8 ditambah dengan 6. Berarti Y ditambah dengan 4 per minus 1 anak-anak sama dengan X ditambah dengan 6 per 14. Ini kita pindah ruas, berarti 14 dalam kurung dikali ini Y ditambah 4. Ini sama dengan minus 1 dikali dengan X ditambah dengan 6. Lanjutkan di sebelah kanan, ini 14Y ditambah dengan 14 kali 4 56 sama dengan minus X minus 6. Ini 14Y ditambah dengan X, ini pindah ruas sama dengan minus 6 minus 56. Berarti 14Y ditambah dengan X sama dengan minus 62 anak-anak. Ini kita cermati pada pilihan jawaban di sini tidak ada anak-anak, jadi tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 19 anak-anak, persamaan garis yang melalui titik 5, minus 6 dan tegak lurus dengan garis 3Y dikurang 5X ditambah 12 sama dengan 0 adalah, baik kita cari gradien dulu untuk garis yang ke satu anak-anak. 3Y dikurang 5X ditambah dengan 12 sama dengan 0. Berarti 3Y ini sama dengan 5X dikurang 12, Y sama dengan 5 per 3 X dikurang 12 per 3.
Nih, Y sama dengan 5/3 X dikurang 4 anak-anak. Ini persamaan garisnya. Kalau ini Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka M-nya, M ke 1 ini adalah 5/3 anak-anak. Ibu tulis di sini. M1 sama dengan 5/3. Selanjutnya ini L1 garis ke 1 ini tegak lurus dengan L garis kedua anak-anak. Maka M2 nya ini sudah pernah Ibu ajarkan, M1 dikali dengan M2 sama dengan -1. Kalau cara cepatnya dilawan dibalik. Ini M2 nya. Lawan dari positif negatif, kebalikan dari 5/3 adalah 3/5. Jadi sudah diketahui M2 nya adalah -3/5 dan melalui titik 5,-6. Di sini disebut X1 Y1, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX dikurang MX1. Ini Bu secara langsung ditambah dengan Y1. Ini sama dengan M-nya tadi -3/5 -3/5 X dikurang dengan -3/5 dikali dengan X1 nya adalah 5. Di sini ditambah dengan Y1 nya -6. Nih, setiap suku ini kita kalikan dengan 5 anak-anak. Nih, dikali dengan 5. Setiap suku dikali dengan 5. Ibu ingatkan. Jadi di sini Y berarti dikali 5 sama dengan 5Y. Sama dengan ini dikali 5 menjadi -3X. Ini sudah sederhana bisa. Ini tinggal minus kali minus plus, 3 dikali 5 15 plus 15. Selanjutnya -6 dikali 5 -30. Ini 5Y sama dengan -3X -15. Ini kita cari bentuknya seperti pada pilihan jawaban. 5Y ditambah dengan 3X sama dengan -15. 5Y ditambah 3X sama dengan -15. Pilihan jawaban B yang tepat anak-anak. Soal nomor 20 anak-anak, persamaan garis yang melalui titik -6,3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,-7 dan titik 8,-6. Baik, kita cari gradien garis ke 1 dulu yang sejajar ini. Ini Ibu sebut X1 Y1 X2 Y2. Kita cari dulu M1 nya. Ini sama dengan Y min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2. Ini harusnya Y2 min Y1, Y2 nya -6 dikurang dengan Y1 nya -7 per, di sini X2 nya 8 dikurang dengan X1 nya 3 sama dengan -6 ditambah dengan 7 per 5. Ini Bu lanjutkan di sebelah kanan sini anak-anak. Berarti ini sama dengan 1 per, ini -6 tambah 7 1 per 5 anak-anak. Posisinya sejajar di sini. L1 sejajar dengan L2. Berarti M1 ini nilai M1 sama dengan M2 sama dengan 1 per 5. Selanjutnya melalui titik -6,3. Ini Ibu sebut X1 Y1. Selanjutnya kita tentukan persamaan garis yang kedua ini dengan rumus Y sama dengan MX dikurang dengan MX1 ditambah dengan Y1. M nya tadi 1 per 5 berarti 1/5 X. Ini dikurang dengan 1/5 dikali X1 nya tadi -6 ditambah dengan Y1 nya 3 anak-anak. Selanjutnya agar tidak dalam bentuk pecahan, ini setiap suku kita kali dengan 5 menjadi 5Y sama dengan ini 1/5 dikali 5 berarti X. Ini 1/5 dikali 5, ini 5 nya jadi 1 berarti tinggal plus 6 minus kali minus plus 6 plus 15. Nih. Selanjutnya 5Y sama dengan X plus 21. Ini berarti 5Y dikurang X sama dengan 21. 5Y dikurang X sama dengan 21. Dan jawaban A yang tepat anak-anak.
Soal nomor 21 anak-anak, apabila harga susu kedelai dinyatakan S dan harga minuman jus kemasan adalah J. Di sini untuk susu kedelainya dalam botol ini S anak-anak, dan untuk jus kemasan dinyatakan dalam variabel J. Sistem persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan informasi di bawah adalah, baik kita cermati untuk kelompok yang ke-1 ini. Untuk susu kedelainya ada 4, berarti 4S. Ini ditambah dengan 2J anak-anak, ditambah dengan 2J sama dengan, ini total harganya Rp32.800, 32.800. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua di sini berarti S-nya 2, J-nya ada 3, berarti 2S ditambah dengan 3J. Ini sama dengan total harganya Rp25.200. Di sini pilihan jawaban A yang tepat anak-anak. Soal nomor 22 anak-anak, Wahyu dan Putri membeli buku tulis dan bolpen dengan merek dan di toko yang sama. Wahyu membeli 4 buku tulis dan 2 bolpen harus membayar Rp34.000. Sedangkan Putri membeli 3 buku tulis dan 1 bolpen seharga Rp23.000. Apabila Dwi membeli 5 buku tulis dan 7 bolpen yang sama, ia harus membayar sebesar, baik untuk buku tulis dinyatakan variabel X, bolpennya Y anak-anak. Berarti persamaan ke-1 di sini 4X ditambah dengan 2Y. Ini sama dengan 34 anak-anak. Ribunya kita tambahkan nanti saja. Kita sederhanakan, kita bagi 2, setiap sukunya menjadi 2X ditambah dengan Y. Ini sama dengan 17 anak-anak. Persamaan kedua untuk Putri di sini 3X ditambah dengan Y. 1 bolpen sama dengan 23. Kita kurangkan, Y dikurang Y 0, 2X dikurang 3X berarti minus X sama dengan 17 dikurang 23 minus 6, berarti nilai X sama dengan 6. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan ke-1 di sini 2X ditambah dengan Y sama dengan 17. 2X 2 dikali 6 ditambah dengan Y ini sama dengan 17. Berarti Bu letakkan di atas di sini, berlanjutkan di sini 12 ditambah dengan Y sama dengan 17. Y sama dengan 17 dikurang dengan 12. Nilai Y ini sama dengan 5. Sekarang Dwi membeli 5 buku tulis, berarti 5X ditambah dengan 7Y, ini 7 bolpen, ini sama dengan 5 dikali dengan X nya tadi 6 ditambah dengan 7 dikali Y nya tadi 5 ini sama dengan 5 kali 6 30 ditambah dengan 7 kali 5 35 sama dengan 65 anak-anak. Harus membayar 65.000. Pilihan jawaban B yang tepat. Soal nomor 23 anak-anak, harga 1 baju dan 3 kaos Rp185.000 dan harga 3 baju dan 3 kaos untuk jenis yang sama Rp275.000. Harga 2 baju dan 1 kaos adalah, baik ini untuk bajunya dinyatakan dalam variabel X, kaosnya Y di sini berarti X ditambah dengan 3Y sama dengan 185. Ini selanjutnya 3 baju 3 kaos berarti 3X ditambah dengan 3Y. Ini sama dengan 275. Bisa kita kurangkan langsung anak-anak. Ini 3Y dikurang 3Y 0, X dikurang 3X minus 2X sama dengan 185 dikurang 275 minus 90. Di sini kita bagi minus 2 kiri kanan untuk menyederhanakan. Berarti nilai X sama dengan 45. Kita masukkan ke persamaan ke-1 di sini. X ditambah dengan 3Y. Ini sama dengan 185. X-nya 45 ditambah dengan 3Y sama dengan 185. 3Y sama dengan 185 dikurang dengan 45. 3Y ini sama dengan 140 anak-anak. Nilai Y sama dengan 140 per 3.
Nih. Selanjutnya ini kita bagi bersusun dulu anak-anak nilai Y-nya. Untuk menentukan nilai Y-nya, ini kita bagi bersusun di sebelah kiri sini. 140 dibagi dengan 3. Ini 3 kali 4 12. Ini 2. Kita turunkan tadi 140.000. Ini harga awalnya. Ini ibu tambah 03 biar anak-anak lebih jelas. Ini kita kurangkan 0 kali 6 18. Kita kurangkan lagi. Kita kurangkan. Ini 20 kurang 18 20 lagi. 2 0 kali 6 lagi. Di sini 18. Ini 2 0 6. Ini 18 lagi anak-anak, kita kurangkan 2 0 6 lagi 18 lagi. Ini dan seterusnya anak-anak. Dan seterusnya, maka ini harganya 46.000. Kalau ibu bulatkan boleh menjadi 46.700 misalkan di sini. Karena ini koma-koma sampai koma-koma anak-anak 666 dan seterusnya ibu nyatakan dalam 46.700 ini. Anak-anak boleh tetap menulis 46.666 juga boleh. Di sini berarti untuk nilai Y-nya ini X-nya sudah ketemu. Sekarang harga 2 baju 1 kaos berarti 2X ditambah dengan 1 kaosnya Y sama dengan 2 dikali X-nya tadi 45. Ini 45 atau 45.000 boleh anak-anak. Ini ditulis 45.000 agar jelas. Ditambah dengan ini untuk Y-nya 46.700. Kalau dibulatkan menjadi 90.000 ditambah dengan 46.700. Ini sama dengan berarti 136.700. Kalau kita cermati pada pilihan jawaban di sini tidak ada anak-anak. Ini berarti tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 24 anak-anak. Jumlah dari dua bilangan asli adalah 27, berarti dimulai dari angka 1 anak-anak dan selisihnya adalah 3. Hasil kali dua bilangan tersebut adalah baik. Misalkan bilangan ke-1 ini ibu sebut dengan X, yang kedua Y. Berarti X ditambah dengan Y ini sama dengan 27. Selanjutnya selisihnya 3. X dikurang dengan Y sama dengan 3. Kita tambahkan anak-anak. Y ditambah dengan minus Y 0, X ditambah X 2X sama dengan 30. Nih, berarti nilai X sama dengan 15 anak-anak. Sisi kiri kanan kita bagi 2. Berarti untuk nilai Y-nya di sini X dikurang Y sama dengan 3. X-nya 15 dikurang Y sama dengan 3. 15 dikurang dengan 3 sama dengan Y. Y-nya sama dengan 12 anak-anak. Sekarang kita kalikan. Yang ditanya hasil kali. X dikali dengan Y berarti sama dengan X-nya 15 dikali dengan Y-nya 12 anak-anak. Ini 12 dikali 15 180 anak-anak. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Ini karena 30 dikali 6 180. Soal nomor 25 anak-anak. Keliling suatu persegi panjang adalah 54. Panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah baik diketahui panjang dari persegi panjang ini sama dengan lebar ditambah 3 anak-anak. Selanjutnya kelilingnya 54. Rumus untuk keliling adalah 2 kali panjang ditambah dengan lebar sama dengan keliling. Berarti panjang tambah lebar, panjang ditambah dengan lebar. Ini sama dengan keliling dibagi dengan 2. Panjangnya tadi L ditambah 3, berarti L ditambah dengan 3. Ini sama dengan panjang, kita substitusi, ditambah dengan L sama dengan 54 dibagi dengan 2. L ditambah L 2L ditambah dengan 3. Ini sama dengan 54 dibagi 2 ini 27. Berarti 2L sama dengan 27 dikurang 3. 2L sama dengan 24.
berarti L-nya 12 anak-anak lebarnya. Untuk panjangnya berarti sama dengan L ditambah dengan 3 sama dengan 12 ditambah dengan 3 sama dengan 15. Kita diminta menentukan luas. Panjang dikali dengan lebar sama dengan 15 dikali dengan 12 anak-anak. 15 dikali 12 sama dengan 180 anak-anak. Satuannya cm persegi. Diketahui dalam pilihan jawaban yang tepat yaitu pilihan jawaban C. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.